Permainan terakhir kini tersisa antara Sang-woo dan Gi-hun. Gi-hun yang telah menaruh dendam yang cukup besar pada Sang-woo dengan optimis bisa mengalahkannya di ronde terakhir. Mereka berdua pun diminta untuk memilih antara kotak atau segitiga. Gi-hun pun memilih segitiga. Dan saat koin diputar, koin menunjukkan bentuk segitiga. Penjaga kembali bertanya apakah Gi-hun memilih untuk menjadi penyerang atau bertahan. Dan jawaban Gi-hun adalah penyerang. Akhirnya mereka berdua dipersilakan memasuki ruangan. Di sana tertera sebuah garis-garis yang menyerupai cumi, dan ternyata mereka akan memainkan permainan yang sering mereka berdua mainkan sedari kecil. Operator memberitahu apa yang harus Gi-hun lakukan. Ia harus berlari melewati pertahanan dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Sementara pemain bertahan menahan sebisa mungkin penyerang untuk tak memasuki wilayahnya. Akhirnya permainan dimulai. Sebelum Gi-hun bergerak, ia terlebih dahulu menggenggam pasir di tangannya. Sembari bernostalgia, ia mengajak Sang-woo untuk berbicara terkait permainan yang sering mereka mainkan. Muak dengan perkataan Gi-hun, Sang-woo berusaha untuk menyerangnya terlebih dahulu. Tetapi Gi-hun dengan cerdiknya melempar pasir yang telah ia genggam ke area penglihatan Sang-woo. Kemudian Gi-hun kembali bergerak dan pertarungan pun dimulai. Ketika hujan mulai turun, masing-masing dari mereka berusaha untuk membunuh satu sama lain. Sementara itu, VIP sangat senang ketika hujan terbaik turun di waktu yang tepat. Mereka menikmati momen pertarungan hidup dan mati antara Gi-hun dengan Sang-woo. Baik Gi-hun maupun Sang-woo sama-sama memberikan pukulan terbaik mereka. Bahkan Gi-hun hampir mati dibuatnya. Namun karena Gi-hun memiliki semangat hidup yang lebih besar, dia berusaha untuk membalikan keadaan. Gi-hun menghajar balik Sang-woo dan seterusnya. Pertarungan berlangsung cukup lama. Masing-masing dari mereka mulai kelelahan, termasuk Gi-hun. Saat Gi-hun terbaring, Sang-woo yang masih memiliki tenaga berusaha mengakhiri permainan ini. Ia mengatakan jika tempat ini adalah tempat di mana mereka memainkan permainan lampu hijau, lampu merah. Dan semua orang yang mengikuti permainan ini telah tewas kecuali mereka berdua. Saat pisau akan dilayangkan ke arah wajah dari Gi-hun, Gi-hun justru menahannya menggunakan tangan. Sehingga pisau yang Sang-woo tusukkan menancap pada pergelangan tangannya. Sembari menahan rasa sakit, Gi-hun berusaha keluar dari situasi tersebut. Dan yang ia pilih adalah menggigit kaki Sang-woo hingga ia kesakitan. Setelah itu Gi-hun membalikan keadaan. Ia menghajar Sang-woo, namun setelah itu Gi-hun justru meminta kepada penjaga untuk mengakhiri permainan. Karena merujuk pada pasal 3, permainan bisa terhenti apabila mayoritas dari pemain memutuskan untuk menghentikan permainan. Ia lalu mengajak Sang-woo untuk pulang bersama-sama. Namun saat Sang-woo berniat meraih tangan Gi-hun, ia justru mengambil pisau dan menancapkannya pada leher dirinya sendiri. Sehingga Sang-woo tewas dan Gi-hun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Gi-hun yang tak menyangka Sang-woo akan melakukan hal itu langsung memeluk jasad Sang-woo di tengah derasnya hujan. Akhirnya permainan pun selesai. Gi-hun dibawa ke sebuah mobil mewah dengan didampingi oleh frontman. Di sana frontman mengatakan jika ia tak menyangka Gi-hun lah yang akan menjadi pemenangnya. Tetapi ia tetap memberi ucapan selamat dan lalu asap pun muncul untuk membuat Gi-hun tak sadarkan diri. Setelah itu Gi-hun diturunkan di tengah kota dengan kondisi mata tertutup dan terikat. Beruntung Gi-hun dibantu oleh seorang pria yang saat itu sedang mengkampanyekan percaya pada Tuhan. Gi-hun terbangun dengan kartu ATM yang berada di sebelahnya. Setelah tersadar, Gi-hun mencoba memeriksa rekeningnya. Ia mengambil uang sebesar 100 ribuan. Dan saat melihat saldonya ternyata uang hadiah dari permainan tersebut benar-benar ada. Setelah itu Gi-hun melangkah melewati toko ikan milik Ibu Sang-woo. Di sana Ibu Sang-woo melihat keberadaan Gi-hun dan langsung memanggilnya. Lalu ia memberi Gi-hun ikan untuk ia santap bersama ibunya. Dengan tatapan kosong, Gi-hun memberi uang pada ibunya Sang-woo. Namun Ibu Sang-woo menolak dan menyuruh Gi-hun untuk segera menemui ibunya. Saat Gi-hun kembali melangkah, Ibu Sang-woo kembali memanggilnya untuk bertanya tentang keberadaan dari anaknya. Namun Gi-hun tak bisa menjawab apa-apa. Ia tetap melangkah menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Gi-hun membuka pintu dan mencari ibunya. Namun saat ia menemukan ibunya, ternyata ibunya telah terkapar tak berdaya dan tewas. Melihat ibunya tewas, Gi-hun langsung menangis dan tetap berada di sisinya.
Kemudian, scene berpindah pada 1 tahun kemudian. Saat itu Gi-hun yang semakin tak terurus pergi menggunakan kereta untuk menghadiri undangan dari pemilik bank yang Gi-hun gunakan untuk menabung. Di sana direktur bank mengatakan jika hingga saat ini Gi-hun belum pernah menggunakan uangnya sama sekali. Dan ia khawatir jika Gi-hun masih menggunakan tabungan biasa karena tabungan tersebut tak bisa memiliki bunga sama sekali. Maka dari itu pihak bank menawarkan tabungan VIP pada Gi-hun. Alih-alih mendengarkannya, Gi-hun justru meminta bantuan kepada direktur bank tersebut, yaitu ia meminjam uang sebesar 10.000 won. Kemudian Gi-hun pergi ke pinggir sungai. Di sana ia dihampiri oleh seorang wanita yang menawarkannya bunga. Gi-hun yang masih memiliki tatapan kosong hanya bisa memberikan uangnya dan mengambil bunga tersebut. Saat ia mengambil bunga itu, rupanya terdapat kartu nama dari permainan yang pernah ia mainkan. Namun kali ini kartu nama tersebut berbeda, karena di sana tertera sebuah tanggal, waktu, serta tempat yang telah ditentukan untuk Gi-hun. Akhirnya Gi-hun dengan cepat pergi ke tempat tersebut. Di sana ia menaiki beberapa lantai hingga menemukan sebuah ruangan kosong. Di sana hanya terdapat sebuah ranjang rumah sakit dengan pasien yang tertidur. Dan saat Gi-hun menghampirinya, ternyata itu adalah pemain bernomor 001 alias Il-nam. Gi-hun yang tak menyangka langsung bertanya mengapa ia membiarkan dirinya hidup. Gi-hun juga bertanya siapa dirinya. Il-nam menjawab jika ia adalah orang yang memutarkan uang. Il-nam menjelaskan jika ia benar-benar mengidap tumor dan nama yang ia sebutkan benar adanya. Kemudian ia mengatakan bahwa suatu hari ketika ia bersama teman-temannya berbincang tentang apa yang bisa mereka lakukan, salah satu dari mereka memberi ide untuk membuat sebuah permainan. Karena tak ada waktu yang bisa mereka habiskan bersama, Il-nam memutuskan untuk mengikuti permainan tersebut. Ia hanya melakukan hal itu untuk kesenangan. Lalu ia juga menjawab pertanyaan Gi-hun tentang mengapa ia membiarkannya hidup. Il-nam menjawab karena bermain bersamanya adalah suatu hal yang menyenangkan baginya. Il-nam ingin merasa hidup kembali seperti semasa ia masih kecil, bermain hingga lupa waktu, dan setelah ia mengatakan hal itu, Il-nam tewas tepat pada pukul 12 malam. Sebelum Gi-hun pergi, meninggalkannya ia menutup kedua mata Il-nam terlebih dahulu, lalu Gi-hun pun pergi. Masih ingatkah kalian dengan siluet dari seorang pria yang melepas topengnya sebelum frontman menyambut VIP? Ternyata itu adalah Il-nam. Ia sendiri yang meminta frontman untuk menjamu para VIP. Karena menurutnya menonton tak lebih menyenangkan daripada memainkannya sendiri. Keesokan harinya, Gi-hun pergi ke sebuah salon. Di sana ia memotong rambutnya serta mewarnainya dengan warna merah. Lalu setelah membersihkan dirinya, ia menghampiri sebuah panti asuhan yang dimana menjadi tempat bagi adik Sabyok tinggal. Di sana Sabyok mengatakan jika dirinya adalah teman baik dari kakaknya. Lalu ia juga mengatakan bahwa adik Sabyok sangat mirip dengannya. Kemudian Gi-hook membawa adik Sabyok pergi dari panti asuhan dan menitipkannya pada ibu Sang-woo. Di sana ibu Sang-woo menyambut dengan baik adik Sabyok. Setelah merasa berada di tangan yang aman, Gi-hun menitipkan sebuah koper dari ibu Sang-woo. Lalu Gi-hun pergi begitu saja. Dan saat ibu Sang-woo membuka koper tersebut, ia benar-benar terkejut ketika melihat isi dari koper itu. Ternyata uang yang begitu banyak. Ibu Sang-woo berusaha memanggil Gi-hun, namun ia lenyap begitu saja. Keesokan harinya, scene menunjukkan Gi-hun yang hendak pergi menuju Los Angeles. Ia telah siap pergi ke bandara. Tetapi saat Gi-hun hendak pergi ke bandara, ia tiba-tiba melihat pria yang pernah bermain bersamanya saat ia berada di stasiun kereta api. Melihat pria itu, Gi-hun dengan cepat berputar balik dan berusaha untuk menangkap pria tersebut. Tetapi Gi-hun gagal, karena pria itu menyadari keberadaan Gi-hun. Ia langsung masuk ke kereta dan pergi. Setelah pria itu pergi, Gi-hun mengambil kartu nama yang pria tersebut berikan. Kemudian Gi-hun pergi ke bandara. Sesaat sebelum dirinya memasuki pesawat, ia menyempatkan untuk menelpon nomor tersebut terlebih dahulu. Dan saat Gi-hun menelponnya, ternyata nomor tersebut aktif. Tertera di sana jika Gi-hun minat untuk mengikuti permainan tersebut. Maka ia diminta untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Yang seharusnya Gi-hun pergi menemui anaknya di Amerika, ia justru memutuskan untuk kembali ke permainan tersebut untuk menghentikan dan menghancurkan segalanya. Tamat.